Buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-12 tahun B. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub bab 38 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11. Bacaan kedua, surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 5 ayat 14 sampai 17, dan Injil diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Bacaan pertama dari kitab Ayub mengisahkan Ayub yang saleh, jujur, dan yang bergumul dengan masalah penderitaan. Karena menghadapi berbagai macam penderitaan, Ayub sempat mempersalahkan Tuhan atas malapetaka yang dideritanya. Tetapi Tuhan lalu menyingkap misteri keagungannya. Tuhanlah yang menciptakan lautan, dan Dia sajalah yang mampu menguasai kekuatan yang dahsyat itu seturut kehendaknya. Lautan itu adalah sarang segala kekuatan kejahatan, dan itu bisa ditaklukkan oleh Allah. Allah itu berkuasa atas segalanya dan berkuasa mengubah hidup manusia dari penderitaan menjadi berbahagia. Melalui bacaan kedua, Rasul Paulus menunjukkan kepada umat di Korintus bahwa kegiatan kerasulannya dilakukan atas dorongan imannya akan Kristus. Karena cinta kasihnya, Kristus mengikut sertakan kita dalam wafat dan kebangkitannya untuk membuat manusia menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru berarti situasi baru, hidup baru, serta pengertian baru dan cara menilai orang dengan cara baru. Dan Allah menjadi ukurannya yang baru, yang sesuai dengan kasih karunia Allah. Paulus mengerti bahwa Kristus mati untuk semua orang yang tidak lagi terbatas untuk dirinya sendiri. Injil pada hari ini mengetengahkan kepada kita perihal para murid Yesus yang terombang-ambing di tengah danau karena angin sikal. Mereka ketakutan. Oleh karena itu Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus kesal kepada murid-murid itu. Karena mereka mempersalahkan Yesus, mereka berpikir bahwa Yesus tidak peduli akan nasib mereka. Mereka menganggap bahwa Yesus membiarkan mereka, seperti Ayub yang mempersalahkan Allah dalam bacaan pertama. Para murid sudah tahu bahwa mereka bersama dengan Yesus, tetapi mereka sungguh ketakutan dan gentar. Mereka kurang mengandalkan Tuhan pada saat itu. Para murid ketakutan walaupun mereka ada bersama dengan Yesus. Para murid seperti bingung, bimbang menghadapi peristiwa itu. Mereka seperti tidak meyakini Yesus. Bahkan mereka menyalahkan Yesus karena Yesus tidur pada situasi yang sangat berbahaya. Mereka seperti menyerahkan segala-galanya kepada Yesus dengan penyesalan. Iman mereka pun redup. Mereka tidak yakin akan kekuatan yang dimiliki oleh Yesus. Mereka kurang percaya dan akhirnya mereka pasrah, tidak melakukan usaha sekecil apapun. Mereka hanya tinggal dalam kegelisahan dan takut serta bersungut-sungut kepada Yesus. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui bacaan-bacaan Minggu Biasa ke-12 ini ialah berjuanglah dengan iman menghadapi kesulitan dan jangan mempersalahkan Tuhan. Yesus sungguh mengharapkan usaha dari kita. Yesus yakin bahwa kita sudah dibekali dengan iman. Yesus sungguh mengharapkan sikap berjuang bersama dari kita dalam menghadapi segala tantangan hidup. Yesus mengharapkan agar kita ikut berusaha mengalahkan ombak kehidupan. Intinya, Yesus mengharapkan agar kita ikut mendayung perahu kita secara bersama. Kita harus ikut mendayung perahu itu sambil mengandalkan iman.
Yesus sungguh mengharapkan ada usaha dari kita. Sambil mengandalkan kehadirannya, kita tidak diharapkan Yesus menjadi vakum, tidak berbuat apa-apa, dan seolah-olah menyerahkan segala-galanya kepadanya. Berserah diri kepada Tuhan, namun kita harus terus berusaha mengarungi lautan ombak kehidupan. Moga-moga kita semakin percaya kepada Tuhan, sekalipun kita mengalami salib, gelombang hidup dalam berbagai tantangan dalam perjalanan ini. Tuhan memberkati. Amin.